Shalom. Kembali lagi bersama Tanya Alkitab. Seperti biasa, jangan lupa tonton video ini sampai habis baru komentar ya. Jangan lupa juga untuk klik like dan klik subscribe jika kamu belum subscribe channel kami. Ayo jadi bagian dari kegerakan pemberitaan Injil melalui channel ini, agar lebih banyak lagi orang yang tahu akan kebenaran Kristus. Deuterokanonika mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun masih banyak yang bingung, apa sih kitab Deuterokanonika itu? Kenapa ada di Alkitab Katolik namun tidak ada di Alkitab Kristen yang lain? Apakah ini tambahan atau malah pengurangan? Yuk kita bahas sama-sama secara singkat dan sederhana. Untuk kamu yang belum tahu apa itu kitab Deuterokanonika, kita kenalan sedikit deh ya. Deuterokanonika adalah kitab-kitab yang berada di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ada di dalam Alkitab Katolik. Yang termasuk dalam kitab Deuterokanonika adalah Tobit, Yudit, tambahan-tambahan pada kitab Ester, kebijaksanaan Salomo, Yesus anak Sirak, Baruk, surat Nabi Yeremia, tambahan-tambahan pada kitab Daniel, 1 Makabe, dan 2 Makabe. Pertama-tama, coba deh cek video kita yang ini tentang sejarah singkat Alkitab. Alkitab adalah kitab yang Allah tulis sendiri dan isinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada tuh yang namanya revisi. Untuk dapat mengerti tentang penyusunan Alkitab, kita harus tahu dahulu tentang kanon Alkitab. Kanon berasal dari bahasa Yunani yaitu kanon, yang artinya tongkat atau ukuran. Singkatnya saja deh, kitab yang sudah masuk dalam kanon adalah kitab yang sudah benar-benar betul-betul sangat yakin banget terbukti asli, akurat, tidak dipalsukan, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Intinya, misal kitab tersebut cacat sedikit saja, tidak mungkin kitab tersebut bisa masuk ke dalam kanon. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu kesatuan Alkitab yang orang Kristen percaya benar-benar kata-kata Allah sendiri dan Allah senantiasa menjagainya. Perjanjian Lama merupakan kanon kitab orang Yahudi yang menceritakan masa sebelum Yesus lahir, sedangkan Perjanjian Baru menceritakan masa setelah Yesus lahir, dan kanonnya disusun secara sangat teliti oleh bapak-bapak gereja kita. Kanon Perjanjian Baru ini sampai saat ini masih dijamin keasliannya, sehingga tidak banyak pertentangan tentang kanon Perjanjian Baru. Yang menjadi masalah adalah kanon Perjanjian Lama yang umurnya sudah jauh lebih tua dari itu, yang berhubungan dengan kitab Deuterokanonika. Karena kanon Perjanjian Lama dibuat oleh orang Yahudi, jadi kita harus belajar sedikit tentang kanon orang Yahudi. Pada mulanya, kitab Deuterokanonika beserta kitab Perjanjian Lama yang lain merupakan satu kesatuan kanon orang Yahudi. Jadi, benar kitab Deuterokanonika pada mulanya juga dianggap sebagai kitab yang Allah berikan. Bahkan pada kitab Septuaginta, yaitu kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, juga membuat kitab-kitab Deuterokanonika. Singkatnya saja ya, suatu ketika orang Yahudi kembali meninjau kitab-kitab kanon mereka dan memutuskan bahwa sebagian kitab sudah bukan dianggap kanon lagi. Inilah awal mulanya muncul kitab Deuterokanonika. Kitab-kitab yang tidak dianggap sebagai kanon itu disebut sebagai Deuterokanonika, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Deuteros yang artinya kedua, dan kanon. Jadi, kitab Deuterokanonika merupakan kitab kanon kedua, bukan lagi menjadi kanon utama. Ada beberapa pihak yang menyebut kitab ini merupakan kitab apokrif, yang berasal dari bahasa Yunani apokrupos, yang artinya sesuatu yang tersembunyi. Namun banyak pihak juga yang menolak istilah ini. Jadi kita sebut saja kitab-kitab ini sebagai kitab Deuterokanonika atau kanon kedua ya. Karena dalam Alkitab Katolik pun, kitab-kitab ini digolongkan sebagai Deuterokanonika, bukan masuk dalam Perjanjian Lama. Jadi sebenarnya orang Katolik juga mengakui kitab ini merupakan kanon kedua. Kalau saya keliru bilang saja ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi? Alkitab direvisi dong. Perlu diketahui bahwa kitab Perjanjian Lama merupakan kanon orang Yahudi yang aslinya tidak perlu diragukan. Orang Yahudi menyalin setiap kitab yang mereka punya dengan sangat teliti. Tentu orang Yahudi tidak mungkin sembarangan saja membuang kitab yang sudah lama menjadi kanon dan menyebutnya sebagai kanon kedua kan? Jika suatu kitab bisa diragukan sebagai kanon, maka pasti ada sesuatu hal yang sangat krusial atau penting yang membuat kitab tersebut tidak terjamin keasliannya. Salah satu contohnya misalnya, ada dalam kitab Deuterokanonika yang salah menuliskan tentang sejarah kerajaan. Maka dari itu, dengan sangat teliti, orang Yahudi menyusun kembali kitab-kitab yang mereka yakini sebagai kanon, yaitu kitab Tanakh atau yang sekarang kita sebut sebagai Perjanjian Lama yang berjumlah 39 kitab. Kembali lagi ke pertanyaan utama, kenapa kitab Deuterokanonika ini tetap ada dalam Alkitab Katolik namun tidak ada dalam Alkitab Kristen yang lainnya? Kita harus melihat dari dua sisi. Pertama, sebagian besar Kristen beranggapan kalau orang Yahudi saja tidak mengakui kitab-kitab Deuterokanonika, kenapa kita harus pakai? Kedua, Katolik beranggapan
Kenapa kita harus mengikuti orang Yahudi yang membuang kitab-kitab Deuterokanonika, padahal kitab-kitab tersebut sudah ada sejak mulanya? Jadi mana yang benar? Apakah Deuterokanonika atau kitab kanon kedua ini harus dimasukkan ke dalam Alkitab atau tidak? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk cek video kita yang ini tentang perbedaan Kristen dan Katolik agar kamu bisa benar-benar menjawab dengan bijak. Terima kasih ya yang sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk share video ini jika merasa video ini bermanfaat. Cek dan share juga video-video kami yang lainnya ya. Jangan lupa untuk like Facebook kami, follow Twitter dan Instagram kami, dan add sosial media kami yang lainnya juga ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, langsung saja tanya lewat line. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bingung? Tanya Alkitab aja.